Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nusima dari kelompok 10 akan menjelaskan materi dari kelompok kami yang berjudul Kedudukan Fatwa DSN MUI dalam Tata Hukum di Indonesia. Nah, poin pertama ada gambaran umum tentang fatwa. Nah, fatwa sendiri adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang dikeluarkan oleh suatu lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya. Nah, yang disampaikan oleh seorang mufti atau ulama sebagai tanggapan atau jawaban dari sebuah pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa atau biasa disebut mustafti yang tidak mempunyai keterikatan. Artinya peminta fatwa tidak harus melakukan isi atau hukum dari fatwa yang diberikan kepadanya. Penggunaannya dalam kehidupan beragama di Indonesia, fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai suatu keputusan tentang persoalan ijtihadiyah yang terjadi di Indonesia guna dijadikan pegangan dalam melaksanakan ibadah umat Islam di Indonesia. Kemudian poin kedua, fatwa MUI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Yang pertama ada posisi fatwa MUI menurut hierarki perundang-undangan. Nah, jika merujuk pada jenis dan hierarki sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka kedudukan fatwa MUI ini bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Jadi dapat dikatakan dalam sudut pandang konstitusi dan hukum, fatwa MUI ini pada dasarnya tidak mengikat dan tidak bisa dipaksakan melalui penegak hukum. Bagaimanapun, fatwa itu hanya sekedar legal opinion yang boleh diikuti dan boleh tidak diikuti. Kemudian jika dalam eksistensi fatwa MUI menurut perspektif ketatanegaraan. Nah, dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang hanya berada dalam elemen infrastruktur ketatanegaraan, maka fatwa MUI ini bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat. Fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara. Sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam infrastruktur ketatanegaraan, fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam. Legalitas fatwa MUI pun tidak bisa dan tidak mampu memaksa yang mengharuskan untuk ditaati oleh umat Islam. Kemudian dalam kedudukan fatwa MUI di pengadilan atau arbiter. Nah, kedudukan fatwa MUI di depan pengadilan ini bisa dijadikan keterangan atau pendapat ahli, bahkan doktrin, dalam rangka pembuktian kasus konkret individual, bukan sebagai peraturan yang abstrak umum. Nah, hakim pengadilan agama dan arbiter tidak melihat keterkaitan antara fatwa dengan peraturan perundang-undangan. Namun lebih melihat ke kedudukan fatwa itu sendiri dalam hukum Islam yang dinilai tidak mengikat. Nah, adapun produk fatwa yang dikeluarkan DSN MUI yang sudah dikategorikan hukum positif yang mengikat, sebab keberadaannya sering dilegitimasi lewat perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga harus dipatuhi oleh pelaku ekonomi syariah. Nah, hampir semua peraturan kegiatan ekonomi syariah di bidang perbankan, asuransi syariah, pasar modal syariah yang menyebutkan prinsip syariah sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang terdapat dalam fatwa DSN MUI. Nah, fatwanya telah menjadi pedoman atau dasar keberlakuan kegiatan ekonomi syariah khususnya tertentu bagi pemerintah dan lembaga keuangan syariah. Jadi fatwa DSN MUI ini bersifat mengikat karena diserap dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian pada poin yang ketiga, kedudukan fatwa MUI menurut hukum positif di Indonesia. Nah, sumber hukum positif dalam sistem hukum nasional yang telah menjelaskan dalam tata aturan
dalam tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 mengenai peraturan perundang-undangan yang tidak menyebutkan bahwa menyebutkan bahwa fatwa sebagai bagian dari dasar hukum di negara ini, sehingga fatwa tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Nah, fatwa ini hanya sebagai sebuah pendapat yang disampaikan oleh ahli hukum atau pendapat para pakar Islam yang telah bergabung dalam suatu wadah organisasi seperti NU, Muhammadiyah, dan lain-lain, sehingga fatwa dapat dikorelasikan dengan sumber hukum formal dalam sistem hukum nasional, yaitu kedudukan fatwa sama dengan doktrin, yang dimana merupakan pendapat pakar atau pendapat para ahli di bidang hukum positif. Kemudian poin yang terakhir yakni kedudukan fatwa MUI dalam perspektif peraturan perundang-undangan. Nah, fatwa bukan merupakan aturan yang mengikat. Namun selama fatwa ini belum diserap oleh aturan perundang-undangan, maka fatwa tidak bisa ditegakkan. Nah, sebagaimana halnya fatwa DSN MUI mengenai ekonomi syariah. Nah, fatwa ini mengikat atau wajib diikuti oleh para pelaku usaha syariah, karena peraturan perundang-undangan mengatakan bahwa prinsip syariah adalah ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam fatwa DSN MUI. Nah, fatwa ini akan tetap menjadi jawaban hukum atas persoalan baru karena merupakan hasil ijtihad. Nah, di samping itu fatwa juga dapat menjadi masukan dalam perubahan hukum yang akan dilakukan sebagaimana yang telah dilakukan oleh MUI selama ini dengan baik. Nah, hampir semua peraturan kegiatan ekonomi syariah di bidang perbankan, asuransi syariah, pasar modal syariah menyebutkan prinsip syariah selalu menganut Al-Quran dan hadis yang terdapat dalam fatwa DSN MUI. Nah, adapun banyak peraturan undang-undang dan aturan di bawahnya didasarkan pada fatwa DSN MUI seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara, dan Peraturan Mahkamah Agung tentang kompilasi hukum ekonomi syariah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.